Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hakikat dan perkembangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Rizkia Putri Satiri. Saya Gohan Parian Silaban. Saya Kaila Indonesia Jumnas Janda. Saya Hertina Safitri. Saya Muhammad Tafizul Haq. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya ada tahap tugas perkembangan. Perkembangan, pada dasarnya perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi, pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungannya. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Jadi, perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmaniah, maupun psikis, rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama itu sistematis, berarti perubahan dalam perkembangan itu tuh bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis, dan ini juga merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Nah, contohnya tuh seperti apa sih? Contohnya seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki. Nah, yang kedua itu progresif, berarti perubahan yang terjadi itu bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif fisik maupun secara kualitatif psikis. Nah, contohnya itu seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, kayak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan kemampuan anak dari yang sederhana menjadi kompleks. Contohnya mulai dari anak mengenal huruf, angka, sampai akhirnya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, yang terakhir nih mengenai berkesinambungan, berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya tuh seperti anak dapat berjalan kaki tuh harus telentang atau tengkurap terlebih dahulu, atau bisa juga anak dapat berbicara didahului dengan meraban, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu ciri-ciri perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan untuk aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh ini berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang berfantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Selanjutnya, ciri-ciri nomor 3, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Nomor 4, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik. Tumbuh pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan
tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Saya akan membahas prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme adalah sebagai berikut. Pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Dan yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir, yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.